Shin Tae-yong targetkan lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas, Shin Tae-yong, optimis bisa melewati putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertarung melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China di babak fase grup. Nantinya, hanya ada 2 tim yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi ketiga dan 4 akan kembali beradu di putaran keempat. Bagi skuad Garuda tentunya ini jadi tantangan yang cukup serius demi mimpi mereka lolos ke turnamen paling besar di dunia tersebut. Shin Tae-yong menjelaskan, dia akan segera mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Tentunya, semua persiapan akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dia menyadari bahwa untuk mendapatkan tiket otomatis ke Amerika Serikat tidak akan mudah. Jadi rencana saya sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi tujuan jangka pendeknya, sebenarnya kita tidak bisa melakukan, berada di posisi 1 atau 2. Tapi sulit untuk melakukannya, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yongdeok ini menilai bahwa mereka memiliki kans untuk mengunci posisi ketiga di klasemen. Menurutnya, hampir semua pemain sudah banyak belajar dari kegagalan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Apalagi, materi pemain di ajang tersebut dan senior nanti tidak banyak berbeda. Kita perlu cari cara untuk lolos ke babak playoff. Ayo kita peringkat ketiga dan lolos ke babak playoff putaran keempat. Sekarang kita ketinggalan di babak playoff Olimpiade sekali lagi dan bersiaplah dengan baik, lanjutnya. Shin menambahkan, target jangka panjang di timnas Indonesia adalah terus memperbaiki ranking FIFA. Indonesia saat ini berada di posisi ke-133 dan berharap terus naik di masa depan. Salah satu yang memberikan kepercayaan diri adalah permainan skuad Garuda yang terus membaik dan dalam momentum positif. Tujuan jangka panjangnya adalah Indonesia telah menaikkan peringkat kami dari peringkat 170 menjadi peringkat ke-133. Melihat rencana jangka panjang untuk menaikkan peringkat FIFA dari peringkat 133 di masa depan, tukasnya. Martin Paes gagal debut kontra Arab. Sinyal baik bagi kiper lokal. Debut Maarten Paes bersama timnas Indonesia harus tertunda. Awalnya, Paes direncanakan akan dimainkan saat skuad Garuda bertandang ke markas Arab Saudi dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 5 September mendatang. Maarten Paes harus bersabar, sebab penjaga gawang milik FC Dallas itu terganjal aturan yang dimiliki AFC. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan pendaftaran pemain untuk pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ditutup sejak tanggal 5 Agustus lalu. Sementara Maarten Paes baru selesai proses perpindahan federasi dari KNVB menuju PSSI pada tanggal 18 Agustus yang lalu. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sementara, kemarin, prosesnya baru selesai tanggal 18 Agustus, ungkap Arya. Namun, Arya Sinulinga meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, Maarten Paes bisa segera diturunkan untuk membela timnas Indonesia. Maarten Paes dipastikan bisa didaftarkan saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September mendatang. Kita kan lawan Australia tanggal 10 September, berarti batasnya tanggal 3 September. Jadi, Maarten Paes sudah didaftarkan dan sudah bisa main lawan Australia, tandas Arya. Absennya Maarten Paes bisa membuka jalan bagi penjaga gawang lain. Hernando Ari terdepan untuk menjadi starter saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi. Selama ini Hernando Ari memang menjadi andalan di bawah Mister Timnas Indonesia. Kiper berusia 22 tahun itu cukup bisa diandalkan. Penjaga gawang timnas Indonesia yang lain seperti Muhammad Adi Satrio, Nadeo Argawinata, atau Muhammad Riyandi juga bisa diberi kesempatan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 lalu, Maarten Paes sendiri sudah menyatakan tidak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian, ucap Paes dalam Instagram timnas Indonesia. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional.
Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Manyalah abangku, tambahnya. Beda kelas, Indonesia selangkah lebih maju di ASEAN. Tak lama lagi, timnas Indonesia akan kembali berlaga di pentas internasional yang bergengsi. Tim asuhan pelatih Shin Tae-yong ini sudah ditunggu tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada awal September mendatang. Pertandingan perdana mereka akan berlangsung pada tanggal 5 September di mana Garuda akan menghadapi lawan tangguh, yakni Arab Saudi. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan bagian dari agenda resmi FIFA, atau yang lebih dikenal sebagai FIFA Matchday. Partisipasi dalam ajang ini tentu membawa kebanggaan tersendiri, mengingat prestise dan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Timnas Indonesia harus menghadapi lawan-lawan berat, tidak hanya Arab Saudi, tetapi juga Bahrain, Australia, China, dan Jepang. Semua negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, menjadikan perjuangan Indonesia semakin menantang. Saat timnas Indonesia berjuang di ajang bergengsi ini, beberapa pesaing utama dari kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam, hanya bisa menyaksikan dari jauh. Kedua negara tersebut gagal melangkah ke putaran ketiga, meninggalkan Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bertarung di tahap ini. Kegagalan ini tentunya menjadi pukulan bagi Thailand dan Vietnam, mengingat keduanya selalu berusaha mempertahankan reputasi mereka di kawasan. Namun, meski tidak lolos ke putaran ketiga, Thailand dan Vietnam tidak lantas berpangku tangan selama FIFA Matchday. Sebagai bentuk pengalihan perhatian dan usaha mempertahankan momentum, kedua negara ini akan menyelenggarakan turnamen segitiga pada September mendatang. Mereka telah mengundang Rusia sebagai peserta tambahan untuk melengkapi kompetisi ini. Meskipun level turnamen ini tidak sebanding dengan kualifikasi Piala Dunia, partisipasi dalam turnamen ini bisa menjadi pelipur lara dan ajang pemanasan bagi kedua tim. Dari sisi prestise, jelas bahwa turnamen segitiga ini tidak dapat menandingi nilai dan gengsi yang dimiliki oleh kualifikasi Piala Dunia. Namun, bagi Thailand dan Vietnam, ajang ini merupakan kesempatan untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa mendatang. Mereka tentunya akan menurunkan pemain-pemain terbaik mereka dalam turnamen ini, demi meraih hasil maksimal dan mendapatkan pelajaran berharga, terutama dari pertandingan melawan Rusia. Bagi Thailand dan Vietnam, menghadapi Rusia, yang merupakan tim kuat dengan pengalaman di kancah internasional, bisa menjadi pengalaman penting yang akan membantu mereka lebih siap bersaing di tingkat Asia dan Asia Tenggara. Sebagai dua tim yang sebelumnya dominan di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam kini harus beradaptasi dengan perubahan peta kekuatan sepak bola di kawasan ini. Sementara itu, timnas Indonesia kini semakin disegani, berkat kekuatan pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan Asia, serta racikan strategi dari pelatih Shin Tae-yong yang semakin matang. Indonesia tidak hanya tampil sebagai pesaing utama di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mulai diperhitungkan di kancah yang lebih luas. Kekuatan baru ini akan diuji dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Garuda akan mencoba menunjukkan bahwa mereka layak bersaing dengan negara-negara besar.